just a few streets down. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan bahas alur film yang berjudul Sinister Seduction, untuk menghibur kalian dimanapun berada. Bagi kalian yang baru pertama mengenal channel ini, mungkin menyukai alur cerita film, jangan sungkan-sungkan untuk tombol subscribe ya. Film ini bergenre romantis dan juga dewasa, yang liris pada tahun 2019. Dan dibintangi oleh para bintang-bintang beken tentunya, seperti Christina Clapp, Sebastian Cabanas, dan juga Tanner Gegana. Film bercerita mengenai seorang janda muda, yang cantik dan berambut blonde. Di sini dia mempunyai seorang anak bernama Anthony. Anthony di sekolahnya mendapatkan teman baru bernama Dylan, di mana ternyata Dylan memanfaatkan Anthony untuk maksud-maksud tertentu, dan untuk mendekati janda muda, yang mana itu ibunya si Anthony. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki sedang jogging di tengah malam, kemudian dia dihadang oleh seorang preman, yang kemudian menusuknya hingga terkapar. Dari sini cerita film ini pun baru saja dimulai. Di suatu pagi bangunlah Serence, seorang janda cantik yang baru saja ditinggal mati suaminya. Si janda cantik ini mempunyai anak laki-laki yang bernama Anthony. Kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Teddy, datang ke rumah janda tersebut. Di sini Teddy bertugas untuk menangani investigasi mengenai pembunuhan suaminya, dan juga ada maksud-maksud tertentu di mana dia sangat menyukai si janda ini. Scene beralih di sebuah sekolah, kita melihat Anthony sedang dikerjai oleh temannya, yang bernama Kirby. Tak berselang lama, kemudian datanglah seorang anak laki-laki untuk menolong Anthony, dia bernama Dylan. Di sekolahan Anthony yang seorang laki-laki cupu, ternyata sedang tertarik dengan seorang wanita cantik, yang bernama Megan. Kembali lagi di sini Dylan membantu Anthony untuk mendapatkan sang ibu janda tersebut. At the field, remember? Tryouts. Hari demi hari, terlihat persahabatan mereka semakin akrab saja. Suatu ketika saat mereka berdua di ruang ganti sekolahan, bertanyalah Anthony kepada Dylan. Dia bertanya, mengapa dia sangat baik sekali kepadanya. Bahkan mengetahui bahwa ayahnya mati terbunuh. Di sini Dylan menjawab bahwa dia tahu karena dia merasakan hal yang sama dirasakan oleh Anthony, di mana ayahnya bunuh diri, dan juga ibunya mati bunuh diri. First you help me with Brent. We just met, Dylan. Learned about your dad. Scene berlanjut di rumah Serence. Saat itu Serence sedang mencari-cari anaknya Anthony, yang saat itu tidak berada di rumah. Setelah dia mencari ke sana kemari, ternyata dia menemukan anaknya itu sedang datang bersama dengan Dylan. Anthony meminta izin kepada mamanya itu untuk mengadakan pesta malam bersama teman-temannya. Of course, yes, that would be great. Pesta malam pun telah dimulai. Di sini terlihat banyak sekali teman-teman Anthony, dan juga si cantik Megan pun datang. Mereka semua sangat menikmati pesta tersebut. Saatnya Dylan mencoba menggoda janda muda itu, dengan memperlihatkan otot dadanya. Tidak hanya itu, di sini Dylan jalan-jalan dan mengeksplor rumah, dan juga kamar si janda muda itu. Kemudian terjadilah percakapan menarik di antara mereka berdua. Dylan? Scene beralih di sebuah rumah yang besar sekali bagai istana. Datanglah Dylan bersama dengan Serence dan juga asistennya. Di sini Dylan berencana untuk membeli rumah tersebut, bersama dengan pamannya yang kaya raya. Rumah ini ternyata adalah rumah Serence dan juga Anthony. Kemudian mengajak Dylan untuk tour house keliling rumah tersebut. Alangkah terkagumnya Dylan melihat masbet di rumah itu, yang mana ternyata pas tempat itu akan dijadikan tempat bercocok tanam. Suatu hari, diadakan pertandingan prakteknya di antara mereka. Di sini ternyata Kirby mengalami kekalahan. Kemudian Kirby berencana untuk ngerjain Anthony di kamar ganti. Kemudian datanglah Dylan, dan mengatakan kepada Kirby, jangan macam-macam dan ngerjain Anthony lagi. Thank you. Keesokan harinya di rumah Serence, terlihat Serence sudah bangun pagi dengan pakaian seksinya. Alangkah terkejutnya Serence, saat melihat Dylan berada di tempat itu, dan terlihat Dylan sangat nafsu sekali untuk bercinta dengan janda muda cantik ini. Kemudian berlanjut di kantor Serence, di mana dia sedang berkomunikasi
kepada sekretarisnya mengenai ancaman yang dihadapi saat pagi itu. Sekretaris itu mengatakan kepada Serence untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Teddy. I'm serious about this, Sharon. Scene berikutnya kita melihat Serence sedang bekerja di laptopnya, yang kemudian dikejutkan oleh Tony saat itu. Tony mengatakan kepada mamahnya tersebut, bahwa dia akan kencan bersama Megan. More than okay, Anthony. Pada malamnya datanglah Megan bersama Dylan. Di sini Dylan meminjamkan mobilnya untuk mereka kencan berdua. Tapi di sini Dylan mempunyai rencana lain, bahwa dia akan mendekati janda muda yang cantik itu. Di sini terlihat bahwa rencana Dylan berjalan lancar, yang mana Anthony sekarang berkencan dengan Megan, dan dia mendapat kesempatan untuk mendekati janda itu. Saat mereka menunggu Anthony kencan, mama muda memutuskan untuk mandi sebentar. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dylan. Dylan mendatanginya, dan langsung melihat dua gunung kembarnya itu. Mama muda itu sangat ketakutan, dan mengatakan, jangan macam-macam. Akan tetapi dia pun seorang janda dan merasa sanghe. Akhirnya dia mengizinkan Dylan masuk ke dalam kamar mandinya. Scene berikutnya kita melihat Dylan sedang berada di sebuah rumah kecil, dan ternyata, itu adalah rumah pamannya dan juga rumahnya. Dia berbohong tentang semuanya, yang mengatakan bahwa pamannya kaya raya. Keesokan paginya, bertemulah mereka berempat yaitu, Dylan, Anthony, si Serence dan juga Teddy. Sekali lagi mama muda cantik ini merasa tidak bersalah karena selingkuh. Diketahui pula bahwa, selama ini yang menerornya adalah mantan selingkuhannya. And? I told him it was totally on the advice of counsel. He's pleading fifth on the cash. Esokan harinya, saat mama muda itu sedang bekerja, dan menemui kliennya, tiba-tiba dia mendapatkan komplain dan aduan tidak baik. Para klien tersebut mengatakan kepada dia, bahwa dia tidak mau membeli rumah dari seorang kang selingkuh. Did you ever confess your affair to... Singkat cerita, suatu ketika terjadi pertengkaran antara Anthony dan mamanya itu, yang mana Anthony mengetahui, bahwa pernah berselingkuh dengan seorang real estate. Karena hati yang galau karena pertengkaran itu, tiba-tiba datanglah SMS dari Dylan yang mengatakan dia ingin melakukan adegan itu lagi. Tidak pikir panjang lagi, malamnya si janda muda cantik ini datang menghampiri Dylan, untuk melakukan pengecotan lagi. Think you were gonna show? Saat mereka berdua indoohoy bersama, tak disangka-sangka dari kejauhan, tampak seseorang sedang merekam adegan tersebut. Scene berikutnya kita melihat bahwa Serence berusaha memberitahu Anthony, siapa sebenarnya Dylan? Dan ternyata yang mengambil video itu adalah Megan. Bukannya merasa kesal terhadap Dylan, Anthony malah menyalahkan ibunya, yang telah berselingkuh 2 kali. Scene berikutnya kita melihat mereka bertemu dengan Dylan, yang mana Dylan mengetahui bahwa Megan telah mengambil video saat dia bercocok tanam. Kemudian Dylan mengcopy video itu, dan mengancam Megan. Beberapa hari kemudian, virallah di dunia maya karena video bokep tersebut. Ini semua adalah ulah Dylan, yang sengaja mempost video tersebut di media sosial. Yeah, of course. Singkat cerita, datanglah SMS Megan kepada Anthony, yang mana sebenarnya itu adalah SMS Dylan untuk menjebaknya. Kemudian datanglah Anthony ke rumah Dylan saat itu juga. Singkat cerita, kemudian Dylan pun datang dan membiusnya. Tidak hanya itu, kemudian Dylan SMS Serence, dan memintanya untuk bertemu di rumah lamanya. Singkat cerita sampailah Serence di rumah itu, kemudian dia masuk ke rumah itu, dan mendapati sebuah video seorang bapak beserta anaknya. Di belakang Serence, tampak Dylan yang berdiri menunggunya, dengan menggunakan pisau. Dylan menjelaskan semua ini karena dia ingin balas dendam, atas kematian ayahnya dan juga ibunya, karena dialah yang menyebabkan rumah tangga mereka hancur. Keadaan pun semakin panik dan menegangkan, yang mana Dylan menginginkan Serence untuk membunuh dirinya sendiri dengan pisau itu. Saat Serence mau dipotong nadinya, dengan sekuat tenaga Serence mengembalikan pisau itu, dan menancapkannya ke paha Dylan. Dan langsunglah Serence melarikan diri dari tempat itu. Kemudian dia bertemu dengan Teddy di luar,
yang segera membantunya dengan menggunakan pistol. Scene berikutnya kita melihat, ternyata Anthony dan juga Megan ditangkap dan diikat di sebuah pohon. Setelah melacak keberadaan Paman Dylan, sampailah mereka ke rumah pamannya itu, dan telah didapati beberapa informasi. Keadaan semakin menegangkan, dan juga Clarence di sebuah hutan, di mana dia memperkirakan anaknya ditawan. Saat mereka berdua terpisah, tiba-tiba datanglah Dylan dari arah belakang Teddy, dan menusuk dari belakang. Beberapa saat kemudian, datanglah Dylan dengan pistolnya, menodong ke arah Clarence. Terjadi sedikit pertengkaran di sini, yang membuat amarah Dylan semakin menjadi-jadi. Pada saat Dylan akan menembak Clarence, tiba-tiba datanglah Anthony. No, Mom! Kemudian saat Dylan akan melepaskan tembakan dari arah belakang, datanglah Megan untuk membantunya. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit di antara mereka berempat. Sampai akhirnya, Clarence dapat merobohkan Dylan, dan hampir saja membunuhnya. Dan, film pun berakhir. Di akhir cerita, kita melihat Clarence berhasil menjual rumahnya tersebut, dan menerima lamaran dari Teddy. Sekian alur cerita kali ini, semoga film ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Sampai jumpa di alur film berikutnya.